Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan menyampaikan yang terkait dengan sejarah perkembangan psikologi, ya. Sejarah perkembangan psikologi di sini dimulai dari awal perkembangannya, yaitu pada masa ini Plato, ya. Dimulai pada zaman pertama kali ada psikologi, ya. Ya, yang lainnya terus masuk ya. Nih, yang pertama adalah pada masa Plato, ya, dimana di sini hidup pada tahun 427 Masehi sampai 347 sebelum Masehi. Nah, di sini ada menurut Plato, ya, psikologi itu memiliki dua dunia, ya. Artinya psikologi itu menyangkut pada dua dunia, yaitu dunia yang pertama adalah dunia tempat manusia hidup di dunia sekarang ini, di dunia, ya. Terus kemudian dunia yang ini, yang sekarang kita tempati ini, menurut Plato, ya, itu adalah dunia yang serba berubah, ya, terus tidak sempurna, dan juga dunia yang penuh dengan ide, ya, atau ide, ya. Ini, nah inilah dunia di sini, ya. Maksudnya itu Plato, ya, berpendapat pada awal sejarah perkembangan psikologi. Seorang ahli psikologi bernama Plato itu berpendapat bahwa dunia ini terdiri dari dua, yaitu dunia yang sekarang yang berupa dunia yang kita tempati ini, yang di situ sifatnya adalah berubah, tidak pasti, terus kemudian tidak kekal, ya, tidak sempurna, ya. Terus yang kedua adalah dunia yang di situ alam ruhani, ya. Artinya bukan dunia yang kita tempati ini, tapi dunia yang penuh dengan ide atau ide, ya. Terus kemudian juga di situ dunia yang apa ya, ada kekuatan tertinggi. Nah, kekuatan tertinggi yang sering kita bahasakan Allah, ya. Kalau Plato ya bilangnya Tuhan, gitu ya. Itu ada kekuatan tertinggi. Ini dunia yang kedua. Jadi dunia yang merupakan alam ide, paham, ya? Ini adalah awal mulanya ada pemikiran tentang ilmu psikologi. Jadi ilmu psikologi itu diawali oleh Plato yang berpikir bahwa sebenarnya dunia itu apa betul toh, dunia cuma ini toh, satu toh, gitu. Terus kemudian beliau berpendapat dunia ternyata ada dua, ya. Dunia fisik yang sekarang ditempati oleh manusia yang sifatnya adalah mudah berubah, terus kemudian tidak sempurna, terus kemudian tidak kekal, ya. Terus kemudian rusak, gitu ya, dunia ini. Nah, tapi Plato juga berpikir ada dunia kedua yang dinamakan dunia ide, yaitu dunia rohani. Kalau tadi dunia fisik, yaitu yang berisi tentang ide, ya, ide. Nah, ide tertinggi adalah Tuhan, ya, Allah, gitu ya. Itu menurut Plato, ya. Kemudian di sini dunia ide itu lebih kekal, ya. Tidak berubah selamanya, gitu, ya. Kalau kita mungkin ngomongnya ya akhirat, ya, ini Plato, ya, Plato. Nah, inilah kemudian Plato juga memiliki pendapat yang terkenal dengan istilah trichotomi, ya. Trichotomi itu adalah bahwa jiwa itu terdiri dari tiga unsur, ya, menurut Plato ini, ya. Yang pertama yang disebut dengan fungsi rasional, ya. Jadi jiwa menurut Plato, ya, jiwa kan kemarin kita sudah menyampaikan, ya, jiwa adalah sesuatu yang dimiliki oleh
manusia ya, itu jiwa ya yang bersifat rohani itu ya. Nah, jiwa ini menurut Plato itu memiliki 3 fungsi. Makanya Plato itu memiliki istilah trichotomi ya. Jiwa itu trichotomi, memiliki 3 fungsi. Fungsi pertama yaitu fungsi rasional, di mana yang bekerja adalah pikiran yang di kepala ya, fungsi rasional yang di situ berkaitan dengan kebijaksanaan ya. Makanya sering kita ngomong kalau mau bijak ya kepalanya dipenuhi dulu dengan ilmu ya. Nah, kemudian di sini sering kita ngomong ya, hati boleh panas tapi kepala tetap dingin ya, karena kepala inilah yang nanti isinya adalah kebijaksanaan karena berfungsi rasional. Makanya saya kemarin pernah update status ya di Instagram dan di Facebook saya bahwa saya itu bukan perempuan seperti perempuan lain. Karena apa? Saya memakai ini. Jadi saya itu diajarin sama ayah saya, walaupun saya perempuan harus banyak menggunakan logika daripada mengedepankan perasaan. Artinya itu walaupun saya perempuan harus bisa memanage jiwa saya supaya walaupun hati saya emosi, walaupun hati saya marah, walaupun hati saya panas, kepala harus tetap dingin. Itu supaya kita bisa bersifat bijak. Artinya Pak, ketika kita marah tidak langsung meluapkan kemarahan kita, tapi kita pikir dulu, apakah kemarahan kita sesuai? Apakah kemudian kemarahan kita itu berakibat baik atau fatal, dan seterusnya. Inilah yang dimaksud dengan fungsi yang pertama, fungsi rasional. Jadi jiwa itu menurut Plato ya, pendapat Plato yang kedua tadi ya, pendapat Plato yang pertama dunia kan ada 2. Nah, pendapatnya yang kedua mengatakan Plato bahwa jiwa itu terdiri dari 3 fungsi. Nah, jadi jiwa kan sesuatu yang non fisik ya, yang di sini yang non fisik. Kalau raga kan ini yang fisik, ini ke sini ya. Makanya manusia itu terdiri dari 2 unsur, yaitu jiwa dan raga, atau unsur jasmani dan rohani kan gitu ya. Nah, kemudian dari unsur jiwa itu sendiri memiliki 3 fungsi, paham ya? Nah ya, 3 fungsi. Nah, fungsi yang pertama adalah fungsi rasional. Jadi jiwanya itu berfungsi rasional. Ini yang jiwa yang ada di dalam kepala kita, yang ada di dalam intelijensi kita, otak kita, ini fungsi rasional. Jadi makanya kita harus banyak-banyak menggunakan fungsi rasional kita dalam kehidupan kita. Jadi jangan cuma emosional. Jadi apa-apa dipikir ya. Misalnya kayak tadi saya ya mau kuliah ini, aduh lama banget ditunggu sampai setengah jam nggak pada masuk, pada diem, gimana ini ya. Saya hampir putus asa tadi, apa nggak usah aja ya Google Meet-nya, langsung saya share di WA. Tapi terus kemudian saya berpikir lagi, sudah 2-3 kali pertemuan error terus, kalau sekarang juga tidak masuk Google Meet lagi, saya merasa kurang mantap gitu ya menyampaikan ke Anda. Makanya kemudian saya otak-atik lagi ini pakai, berarti kan fungsi rasional saya berjalan ya, saya jalankan daripada emosi saya yang hampir putus asa. Itu contoh ya. Maka kemudian saya otak-atik, nah sekarang kita bisa kuliah. Itu contoh ya. Jadi memang nilai positif dari ini, dari fungsi rasional itu sangat bagus ya untuk memanage emosi, kemudian juga untuk bersikap bijaksana ya. Oke. Yang kedua fungsi jiwa menurut Plato yaitu berfungsi kehendak ya, keberanian atau kemauan di sini. Makanya menurut Plato, meskipun otaknya cerdas, ilmunya luas, kalau tidak ada kemauan, tidak mau berbuat, ya males, ya ora fungsi apa-apa, percuma ya. Pinter nggo dewek tok utawa malah batin tok, nang utek dewek ora kamu gawe gitu ya. Makanya di sini menurut Plato ada kemudian fungsi jiwa yang kedua yaitu fungsi kehendak atau keberanian yang dihubungkan dengan ketangkasan dan keberanian yang ada di dada kita ini ya, semangat juang ya. Dan saya berharap para mahasiswa seperti itu semuanya ya, jangan menjadi mahasiswa
loyo-loyoan ya, atau generasi muda loyo-loyoan. Yo, jadi kita itu hidup di dunia, kalau sedang ngurusi dunia ya semangat betul ngurusi dunia ya. Kalau sedang beribadah ya betul-betul semangat pure untuk beribadah. Itu yang bagus ya. Oke. Saya lanjutkan yang ketiga. Fungsi yang ketiga menurut Plato, fungsi jiwa adalah fungsi keinginan, nafsu ya. Nah, ini bedanya apa dengan tadi ya? Kalau tadi ya intelijensi atau fungsi rasional itu di otak ya, kemauan ini di dada ya, yang ada keberanian, sifat ketangkasan, ketangguhan ini di dada. Nah, sekarang kalau fungsi keinginan atau nafsu yang ketiga, fungsi nafsu itu di mana? Nah, ini yang sering dibilang oleh orang-orang itu di perut. Artinya itu adalah yang terkait dengan hawa nafsu ya. Ini bedanya. Jadi kalau keberanian ada di dada, di jiwa ya, di dada ini. Nah, tapi kalau yang nafsu itu di perut. Contohnya apa? Wah, aku pengen kuliah ya, tapi tujuannya apa? Tujuannya menjadi wong sing menangan gitu. Nah, itu nafsu itu ya. Tapi kalau kemauan itu saya ingin kuliah, ingin menjadi orang yang bermanfaat. Itu ya bedanya. Paham ya? Oke. Saya lanjutkan. Sekarang yang kedua. Yang kedua selanjutnya ini muridnya Plato ini. Muridnya Plato bernama Aristoteles ini. Saya sering bilang kepada mahasiswa ataupun kepada siapa saja ya, ketika gurunya bagus, pastilah muridnya bagus. Mudah-mudahan saya termasuk dosen yang bagus dan Anda termasuk mahasiswa yang bagus. Allahumma amin ya. Nah, Plato juga ya sebagai guru sangat bagus, berilmu tinggi, luas, bijaksana ya. Maka kemudian memiliki murid yang juga sangat bagus, yang berilmu tinggi, luas, bijaksana, yang bernama Aristoteles. Nah, cuma biasanya antara guru dan murid ya, kalau muridnya itu ya kadang lebih cerdas dari gurunya. Karena apa? Karena sudah mengambil kecerdasan dari guru tersebut, mengambil juga kecerdasan dari guru-guru yang lain. Jadi sering seperti itu, lebih sempurna muridnya. Dan saya juga suka begitu ya. Saya itu senang banget kalau saya dikalahkan, dan saya juga berharap, berdoa ya, dikalahkan oleh mahasiswa saya, oleh santri saya, oleh murid saya, oleh anak-anak saya dalam hal kebaikan, baik ilmunya ya, terus kebijaksanaannya di sini, dan juga amal solehnya ya, atau kesolehaannya. Itulah saya ya. Jadi saya bukan termasuk dosen atau guru yang egois, yang maunya pinter sendiri atau status quo, sehingga pengennya muridnya kalah kabeh, mahasiswanya kalah kabeh. Enggak, justru saya itu kecewa banget ya ketika ada mahasiswa itu lebih loyo, lebih males ya, terus kemudian lebih pokoknya nggak suka deh yang kayak gitu. Jadi saya sukanya mahasiswa saya lebih semangat, lebih hebat, lebih pinter, lebih segalanya dari saya dalam hal kebaikan, termasuk anak saya. Jadi saya sangat prihatin, saya sangat kecewa, dan saya merasa sangat gagal ya ketika mahasiswa saya atau anak saya atau santri saya atau yang pokoknya yang saya didik ya di bawah didikan saya lebih kurang baik dari saya itu ya. Dan saya berharap semua lebih baik dari saya, amin ya. Nah, ini Aristoteles juga begitu. Aristoteles kemudian karena kecerdasannya dari guru-gurunya ini, kemudian malah memeras atau menyimpulkan atau mendefinisikan fungsi jiwa cuma jadi 2 tok. Kalau tadi kan 3 ya dari gurunya. Nah, terus kemudian disimpulkan lagi diglobalkan lagi oleh Aristoteles ini menjadi dikotomi, yaitu fungsi jiwa itu hanya 2 ya. Yang pertama di sini yang memiliki kemampuan anima vegeta theta ya. Ada 2 dikotomi ya, berpikir dan berkehendak. Jadi cuma diambil 2 oleh Aristoteles, yaitu berpikir dan berkehendak tok. Yang nafsunya tidak, yang dari gurunya tadi, karena nafsu itu dimasukkan kepada kehendak juga oleh Aristoteles ya. Nafsu adalah bagian dari kehendak menurut Aristoteles, makanya cuma 2. Nah, ini
Tetapi di sini sebenarnya Aristoteles juga tidak menghilangkan total apa yang disampaikan oleh gurunya. Biasanya begitu ya, karena satu memang guru adalah acuan, kedua memang ilmu utama, ilmu yang pertama ya tidak bisa dihilangkan total. Maka kemudian Aristoteles juga mengatakan di sini sebenarnya makhluk hidup juga ada tiga. Jadi fungsi jiwa ada dua menurut Aristoteles, yaitu cuma diambil fungsi apa tadi, dikotomi, yaitu fungsi intelijensi atau fungsi rasional dan fungsi kehendak ya, atau keinginan atau semangat, keberanian itu tadi, atau kemauan ya. Tapi kalau dalam hal jiwa makhluk hidup juga Aristoteles mengatakan tiga seperti gurunya, yaitu membagi makhluk hidup menjadi tiga kriteria. Yang pertama ya, kalau tadi kan gurunya Aristoteles kan membagi fungsi jiwa ada tiga ya. Kalau Aristoteles itu membagi makhluk hidup menjadi tiga jenis ya. Makhluk hidup menurut Aristoteles ada tiga jenis tok ya. Itu yang pertama yang disebut dengan anima vegetativa. Anima vegetativa itu siapa? Yaitu makhluk hidup yang hanya memiliki fungsi terbatas. Bisanya cuma makan dan berkembang. Apa itu? Tumbuh-tumbuhan ya. Tumbuh-tumbuhan kan gitu ya. Kita nanam bunga ya, misalnya bunga bougainville, ya bunganya cuma kayak gitu dok, hidup ya, makan, berkembang, tumbuh, nggak bisa berpindah tempat. Nah ini yang disebut dengan anima vegetativa ya menurut Aristoteles. Jadi makhluk hidup yang hanya bisa tumbuh dan berkembang ya, tidak bisa berpindah tempat. Itu satu ya, makhluk hidup, jenis makhluk hidup menurut Aristoteles. Yang kedua yang disebut dengan anima sensitiva ya. Anima sensitiva, sensitif ya, sensitif ya. Anima sensitiva, sensitif, ngerti sensitif kan ya? Ya. Tapi butuh sensitif, jengkelan, emosional, enggak. Sensitif itu artinya mudah diberikan stimulus ya. Nah, tapi di sini karena makhluk hidup, maka yang dimaksudkan adalah anima sensitiva ini adalah memiliki fungsi penginderaan. Jadi jenis makhluk yang kedua tidak hanya bisa tumbuh berkembang di tempat itu saja tidak, tapi sudah bisa memiliki indera ya, atau melaksanakan nafsunya, yaitu bisa bergerak, berpindah tempat. Nah ini apa makhluk hidup yang jenis ini? Binatang ya. Kalau tadi tumbuh-tumbuhan cuma bisa memiliki satu fungsi, yaitu tumbuh dan berkembang ya, cuma butuh makan terus berkembang di situ saja. Nah yang kedua ini anima sensitiva, yaitu hewan atau binatang, sudah memiliki kemampuan sensitif, yaitu berupa penginderaan berpindah tempat. Artinya apa? Ketika ada hujan lari ya kan, dimana kita lihat kan ya, ada ayam ya, tiba-tiba hujan dia lari berteduh. Nah itu sudah tahu. Terus kemudian ada hewan lain mau mematuk, dia juga lari, terus kemudian juga notol gitu dan sebagainya. Inilah anima sensitiva. Yang ketiga, jenis makhluk hidup ketiga adalah anima intelektiva. Intelektiva ini sudah berintelek ya, kita ini manusia ya. Menurut Aristoteles kita adalah termasuk makhluk yang anima intelektiva. Jadi kita punya intelek, punya otak, punya kecerdasan, punya intelijensi. Digunakan ini supaya beda dengan lainnya ya. Kalau kita punya otak, nggak digunakan otaknya, apa bedanya dengan binatang ya? Apa maning wis duwe otak meneng bae ora gelem ngapa-ngapa lah, pada ben karo lemah empuk malah ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi otak kita juga harus digunakan supaya fungsi kita sebagai manusia sempurna ya, memiliki fungsi berkembang ya, memiliki fungsi tumbuh, memiliki fungsi sensitif ya, bisa proaktif, juga memiliki fungsi intelijensi berpikir ya, terus kemudian menggunakan ilmunya ya, dan seterusnya. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya perkembangan psikologi pada abad ke-18 ya.
kan tadi ya sebelum Masehi. Jadi memang kita namanya juga berbicara sejarah perkembangan ya, kita lihat perkembangan dari zaman yang dulu-dulu ya. Kemudian sekarang pada abad ke-18, abad ke-18 kapan, yaitu mulai 1800, yaitu namanya abad ke-18. Kalau abad ke-19 berarti 1900. Nah, abad ke-20 berarti sudah 1900 terakhir sampai 2000, itu namanya abad ke-20. Nah, ini abad ke-18 berarti tahun 1800-an ya. Itu sudah mulai ada ilmu psikologi lama dan psikologi modern ya. Muncul aliran yang terpengaruh oleh ilmu alam atau fisika ya, dan meninggalkan spekulatif atau metafisika ya. Menurut Yusuf Murad, ini berarti orang Islam, ini orang Muslim ya, abad ke-18 itu sudah orang Muslim, karena di sini namanya Yusuf Murad ya, Murad ya. Dimulai sejak Wolf ya, Wolf namanya Wolf tapi manusia ya, murid dari Leibniz ya, menerbitkan buku yang berjudul Psychology Empirics ya, Psychology Empirics. Nah, ini Murad ini ada di zaman Aufklärung ya, ingat ya Aufklärung ya. Pada waktu di SKI, Aufklärung adalah keturunan dari Jalaluddin Akbar, cucunya Jalaluddin Akbar. Nah, ini makanya Islam ya, Murad, Pangeran Murad atau Raja Murad ya. Ini memiliki pendapat ya, Murad ini, bahwa manusia itu adalah memiliki sistem dan metode, dia itu punya pendapat bahwa pendapatnya itu yang terkait dengan fisiologi itu sudah memiliki sistem ya, dan juga memiliki metode rasionalistis ini ya, Murad ini ya, zamannya Aufklärung ini ya. Jadi memang berarti ini di kerajaan Mughal ya, itu berpendapat seperti itu ya. Berarti sudah mulai ada antara psikologi lama dan psikologi modern ya. Psikologi lamanya yang tadi yang mengacu pada Aristoteles dan Plato, terus kemudian psikologi modernnya beliau sudah Murad ini, Pangeran Murad ini yang pada zaman Aufklärung ini sudah mengkorelasikan antara sistem yang digunakan dalam ilmu psikologi dan juga sifatnya sudah rasionalistis, tidak lagi metafisis ya. Dulu kalau zaman dulu jiwa itu selalu dikaitkan dengan yang metafisis, misalnya apa, firasat ya, ini nanti kok saya merasa tidak enak, jangan pergi, nanti jangan-jangan di sana ada kecelakaan, itu namanya metafisis masih ya. Tapi kalau Aufklärung zamannya Murad itu sudah mulai rasionalistis. Jadi misalnya kok nggak enak hati, terus dipikir kenapa ya aku nggak enak, oh ternyata tadi persiapannya kurang, misalnya apa, ada yang belum saya bawa, ini saya belum bawa bekal makanan, jadi kita tambah bekal makanannya biar nanti di perjalanan kita sukses, itu misalnya ya. Terus selanjutnya tokohnya yang selanjutnya yang bernama Thomas Aquinas. Nah, ini bukan Muslim ya, Thomas Aquinas otomatis. Itu berpendapat bahwa manusia adalah satu kesatuan yang berdiri sendiri, yang terdiri dari bentuk jiwanya dan bentuk tubuhnya atau materinya ya. Jadi menurut Thomas Aquinas kemudian sudah berpikir tentang manusia ya. Tadi kan berpikirnya secara global ya masih ya. Jadi antara Plato terus kemudian Aristoteles, global, semua makhluk dipikir ya. Makanya ada jenis Aristoteles, ada jenis makhluk tumbuh tok, ada jenis makhluk yang bisa bergerak, berpindah tempat, ada jenis makhluk yang mempunyai intelijensi, kan seperti itu. Nah, sekarang kalau Thomas Aquinas ini sudah spesifik ke manusianya, ya. Manusia itu apa sih, gitu ya. Kemudian Thomas Aquinas itu mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang berdiri sendiri. Jadi manusia itu makhluk individu ya, berdiri sendiri. Nah, dan kemudian manusia itu memiliki jiwa ya, memiliki jiwa dan juga memiliki tubuh, jiwa raga gitulah ya. Ya ini raganya ya kan, terus ini jiwanya di sini jiwa itu ada di sini, ada di sini ya. Itu jadi makanya kemudian ketika orang bilang ini ya, kemudian dituliskan juga di sini
Tipe perbuatan adalah perbuatan segenap pribadinya. Ini menurut Thomas Aquinas ya. Manusia adalah makhluk yang terdiri dari jiwa dan tubuh atau jiwa dan raga ya. Manusia sebagai satu kesatuan disebut aku ya. Aku ini aku. Nah, aku itu apa menurut Thomas Aquinas? Aku itu adalah ya sebagai satu kesatuan ya. Satu kesatuan pribadi aku. Ya, makanya di sini menurut siapa ini Thomas Aquinas ya, manusia itu memiliki satu jiwa vegetatif, dua daya sensitif ya, tiga daya berpikir, empat daya untuk mengenal. Ini. Jadi Thomas Aquinas itu setelah mendefinisikan manusia malah bertambah menjadi empat ya. Jadi manusia ternyata ada daya untuk mengenal apa ya, mengenal akunya, aku ki sopo gitu ya. Makanya ketika saya bilang ya aku mau makan, kalau saya ditanya dia aku gitu ya oleh sampean misalnya, kan bingung dia aku, nah ini aku, apakah ini aku yang ini? Bukan. Apakah aku ini? Bukan. Apakah aku ini? Bukan. Ya aku ya ini, seluruh keseluruhan, kesatuan antara ragaku, jiwaku, pikiranku, hatiku, nafsuku, itulah aku. Ya. Paham ya sampean? Ini yang dimaksudkan. Ya, jadi makanya manusia itu merupakan makhluk yang unik, yang berbeda-beda. Kemarin ya di update status saya juga bilang begitu ya. Jangan pernah ingin menjadi orang lain, ya kan? Nah, ya, karena apa? Masing-masing orang itu berbeda-beda, ya kan? Jangan pernah misalnya ya, kepengin jadi, saya kepengin jadi Khofifah, nggak bisa ya. Bu Khofifah ya Khofifah ya. Terus kemudian saya kepengen jadi Bu Megawati, saya harus persis Bu Megawati, nggak bisa. Bu Megawati ya Bu Megawati, udah jadi diri sendiri saja ya. Karena manusia itu masing-masing memiliki memiliki akunya sendiri ya. Akunya itu didapatkan dari mana? Akunya itu didapatkan dari berbagai hal yang sudah terkait sejak kita masih dalam kandungan ya, masih berupa janin sampai kemudian terbentuk sekarang ini. Itulah aku, ya kan? Masing-masing kan berbeda-beda. Contoh ya, orang waktu ketika di dalam kandungan mungkin ada yang prematur, ada yang tidak. Maka ketika lahir akunya juga berbeda. Aku yang prematur nanti fisiknya lemah, aku yang tidak prematur fisiknya kuat ya. Misalnya si A lemah, si B kuat dari segi fisik. Dari segi mental juga begitu. Ketika dalam kandungan yang satu ibunya sangat kuat, sangat tabah, maka ketika lahir menjadi aku, artinya menjadi pribadi A, maka A sangat kuat pribadinya. Tapi yang satunya yang ketika hamil ibunya itu sangat cengeng, ibunya itu sangat pemalas, sangat pemarah, maka lahirnya juga pemarah, pemalas dan sebagainya. Itu misalnya, itu adalah aku ya, sifat aku. Ini baru-baru dalam kandungan loh ya. Nah nanti ketika lahir juga seperti itu. Ketika lahir juga ada prosesnya bagaimana? Misalnya ya, ketika lahir sudah menjadi bayi ya, ada ibunya ketika memperlakukan kepada anaknya itu dengan penuh kasih sayang, dengan lembut ya, menangis sedikit sudah ditimang, sudah didiamkan ya, dinengi cara bahasa Jawa nih, maka dia akan menjadi manusia yang tabah ya, manusia yang tidak cengeng karena sudah dilatih untuk tidak cengeng, langsung diatasi masalahnya. Tapi yang satunya punya ibunya cuekan, ora urusan, nakal mening, anaknya nangis malah diciwit ya, terus di jurnal kok nangis goer-goer, nanti dia akan menjadi pribadi yang pemarah, emosional, cengeng dan sebagainya. Ini ya psikologi, ini kehebatan psikologi. Makanya berbeda ketika seorang ibu yang ngerti ilmu psikologi dengan yang tidak mendidik anaknya. Cuma sayangnya ya, nanti kedepannya ada ilmu psikologi perkembangan. Artinya apa? Sehebat apapun orang tua, terutama ibunya, kalau ayahnya biasanya sih cuek ya, orang urusan ya,
biasanya ibunya ini yang sangat peduli dengan anaknya ya. Ketika anaknya nanti di dunia sudah, nah ini tadi perkembangan manusia ya, kenapa aku berbeda-beda. Sudah lahir diperlakukan dengan baik, dididik dengan ketika balita oleh ibunya dengan sangat baik ya, dan seterusnya, bahkan mungkin ayahnya juga ikut ya seperti itu. Tiba-tiba ke sekolah di TK aja ya, nggak usah jauh-jauh, ketemu dengan komunitasnya, ketemu dengan anak-anak TK lainnya. Ternyata anak-anak lainnya tuh nakal ya, temen apa itu namanya, pensil temennya dicuri ya, terus kemudian suka berantem dan seterusnya, terus jengkel, judes. Lah dia akrab dengan itu, bisa terpengaruh dengan pribadi anak tersebut. Nah ini ya, makanya aku sangat berbeda ya. Itu dari unsur teman, dari unsur pendidikan juga begitu. Nanti di sekolah ya, satu kelas ada 20 anak seperti Anda misalnya ya, satu kelas ini ada 13 anak atau 17 anak. Itu masing-masing berbeda-beda, pribadinya sangat berbeda-beda. Karena apa? Ketika mendapatkan didikan dari saya selaku dosen pun sangat berbeda. Ada yang nyingitilah Bu Tuti nilainya pelit ya, terlalu kejem, terlalu keras, karena nggak positif thinking yang dia dapatkan, cuma pikirannya Bu Tuti nilainya pelit, terlalu keras dan sebagainya misalnya ya. Tapi ada juga yang pribadinya positif thinking, aku suka banget ikut kuliah Bu Tuti, serius, materinya juga bagus, terus kemudian saya diacu menjadi pemikirannya kuat, terus semangat saya tinggi. Nah ini akan mendapatkan menjadi aku yang positif, aku yang handal, aku yang hebat. Ini ya, itu di dosen misalnya, di TK juga seperti itu, di SD, di sekolah juga seperti itu. Nah itu ya, alhamdulillah saya diajari sama ayah saya, dia disuruh harus positive thinking, atau dalam bahasa agamanya itu mengambil hikmahnya, sehingga kuat ya. Ada musibah ambil hikmahnya, ada kesulitan ambil hikmahnya, ada guru galak diambil kebaikannya, dan seterusnya. Itu yang saya pelajari dari ayah saya, sehingga aku menjadi aku yang ini sekarang. Nah Anda terserah mau jadi aku yang cengeng, mau jadi aku yang amatiran, yang tidak berguna, yang cuma negatif thinking, yang emosional, yang buruk sangka dan seterusnya, terserah, monggo, terserah, itu pilihan Anda. Tapi kalau mau menjadi insan kamil, terus perbaiki diri ya, meningkatkan diri baik secara kualitas intelijensi, kualitas perasaan, emosional, ke kualitas keilmuan maupun kualitas kepribadian dan kualitas amal perbuatan. Itu ya. Oke, saya teruskan. Sekarang yang kedua yang bernama John Locke ya. John Locke ini memiliki teori tabula rasa. Tabula rasa itu apa? Tabula rasa itu karena manusia itu putih bersih seperti kapas atau seperti kertas ya, maka kemudian bagaimana manusia akan dibentuk menurut John Locke itu terserah, boleh ya. Dengan teori ini kita sebenarnya bagus ya. Artinya kalau kita seperti Anda ini yang masih muda-muda, besok punya planning kepengen 2 anak, ya dibentuk ya, kepengen anaknya kok kemudian menjadi orang hebat, ya dibentuk dari mulai hamil ya, sudah banyak membaca Al-Quran, dibacakan sholawat ya, kemudian nanti lahir diajari doa-doa, diajarin hafalan Al-Quran dan sebagainya, terus kemudian nanti disekolahkan ke sekolah yang bertaraf internasional yang bagus. Inilah teori tabula rasa. Manusia masih putih bersih seperti kertas ya, masih suci seperti kapas, sehingga boleh dibentuk sesuai dengan keinginan itu ya. Yang kedua, yang selanjutnya, sekarang metode ilmu jiwa ya. Metode ilmu jiwa menurut siapa itu, John Locke, itu mengatakan bahwa metode ilmu jiwa adalah analisis sintetis ya, menganalisa, menguraikan, dan mensenyawakan atau memadukan. Jadi ternyata menurut setelah teorinya tabula rasa, kemudian John Locke juga mengatakan kalau ilmu jiwa itu sebenarnya memiliki metode analisis sintetis, artinya ya dianalisa tapi bisa dicampurkan.
gitu ya, disintetiskan, disenyawakan. Artinya ya seperti tadi, manusia itu tabula rasa seperti kosong, tapi bisa dimasuki oleh pendidikan, dimasuki bahkan terbalik. Misalnya ya, ada anak baru lahir mau dimanage jadi pencopet atau dari penjahat handal, ya bisa itu dimasuki pendidikan kotor ya, yang merusak, yang membuat dia menjadi pribadi yang bejat gitu ya, itu seperti itu. Oke, selanjutnya abad ke-20. Tolong abad ke-20. Abad ke-20 ini ada pengkhususan jiwa manusia. Jadi ada beberapa aliran pada masa ini ya. Yang pertama adalah yang bernama aliran psikoanalisa ya. Psikoanalisa ini mempelajari hidup jiwa manusia dari aspek bawah sadar ya. Jadi manusia itu menurut tokohnya di sini adalah Sigmund Freud ya. Sigmund Freud itu adalah tokoh ilmu jiwa yang sangat terkenal ya, seluruh dunia tahu. Itu mengatakan bahwa ketidaksadaran mencari jalan keluar dalam berbagai cara seperti mimpi, salah ucap, tindakan yang tidak disadari sampai pada gangguan jiwa. Artinya apa? Dari ilmu Sigmund Freud ini yang dinamakan ilmu psikoanalisa ini mengatakan bahwa manusia itu bisa dipelajari ya, atau bisa bisa dikaji dari alam bawah sadarnya ya. Misalnya apa? Melalui mimpinya ya. Ada orang kok mimpinya buruk terus. Nah, ini bisa dianalisa. Dianalisanya gimana? Wah, ini pasti orang error gitu ya. Jadi makanya misalnya Anda ya jadi ahli psikologi, itu nanti tahu ya, ditanya misalnya Anda kepengen tahu pribadinya seperti apa, tanya ya, Anda itu sering mimpi apa kalau tidur gitu ya. Terus kemudian orang tersebut bilang, saya itu tiap malam misalnya ini nih yang mbak-mbak ya, misalnya mbak-mbak disukai sama cowok ya, itu dilihat juga ngomongnya seperti apa ya. Ini setiap ketemu kok ceritanya, aku tadi malam ya mimpi ketemu tadi malam aku mimpi ketemu perempuan ya, perempuannya terus nggak pakai baju dan sebagainya. Lah ini berarti cowok nggak bener ini ya, fantasinya ternyata terlalu buruk sehingga mimpinya seperti itu ya. Atau sering ngomong, aku dikejar-kejar setan ya, aku kemarin lihat di sana ada ini. Nah itu jiwanya itu menurut Sigmund Freud itu berarti jiwa yang tidak sehat ya. Aja dipilih jadi pacar ya, pemaning jadi bojone ya, kok sampean sing kesel dewek ya, duwe bojo kayak gitu ya kan. Keselnya apa? Selalu dibawa ke alam buruk, dibawa berpikir buruk ya, terus kemudian emosinya juga buruk, nanti akhirnya Anda akan ketularan ya. Itulah makanya saya kemarin juga di update status saya bilang, saya termasuk orang yang memilih teman, tidak langsung semua teman saya welcome. Karena apa? Yaitu teman itu nular ya. Rasulullah begitu bilang begitu ya. Kata Rasulullah, kalau ingin tahu siapa dirimu, lihatlah temanmu ya. Jadi sampai sekarang Anda kepingin tahu aku itu seperti apa sih orangnya, ya kamu lihat temanmu. Kalau temanmu baik-baik berarti kamu orang baik. Tapi kalau kamu nggak nyaman duduk dengan orang baik, merasa risih, merasa tidak cocoknya dengan orang yang bergajulan, orang yang ngawuran, orang yang jorok pikirannya, ya berarti Anda itu seperti itu orangnya. Itu kan seperti itu ya, itu teman. Oke, saya lanjutkan. Itu adalah teori psikoanalisa dari Sigmund Freud. Nah, sekarang perkembangan selanjutnya setelah ada teori psikoanalisa, ada juga yang disebut dengan psikologi individual. Nah, psikologi individual itu seperti apa? Yaitu yang disebut dengan ilmu jiwa pribadi. Ya, dalam ilmu jiwa pribadi ini adalah ilmu jiwa yang pelajari tentang ilmu jiwa individualitas. Jadi ilmu jiwa yang khusus untuk diri sendiri atau individu ini. Nah, ini mengatakan seperti ini, atau pendapatnya seperti ini. Pribadi adalah kesatuan, ya.
yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Jadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, bukan hanya mengenai tingkah lakunya, juga bukan hanya mengenai sesuatu yang diamati, tetapi seluruh individualitas inilah yang termasuk sikap, terus kemudian sifat, watak, dan temperamen manusia. Itulah yang disebut dengan pribadi, ya, atau manusia atau individu. Jadi Bu Tuti itu siapa gitu misalnya? Ya Bu Tuti itu ya keseluruhan ini. Seluruh raga Bu Tuti, jiwa Bu Tuti, yang termasuk di situ mengenai apa saja yang ada di Bu Tuti. Termasuk di situ adalah sikapnya, sifatnya, wataknya, terus temperamennya, semua itulah Bu Tuti. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Bu Tuti sih siapa? Lah kayak wong sing galak banget, tidak bisa. Ada galaknya, ada tidaknya, seluruhnya itu, ya. Makanya Bu Tuti ya itu kesatuan itulah, ya. Itu namanya teori ilmu jiwa pribadi. Itulah pribadi. Jadi Bu Tuti itu siapa? Ya Bu Tuti itu pribadinya, Bu Tuti itu keseluruhan totalitas, ya. Bu Malihah siapa? Ya Bu Malihah itu. Jadi tidak usah kita kemudian memaksakan Bu Malihah harus seperti Bu Tuti, atau memaksakan Bu Tuti harus seperti Bu Malihah, ya, atau memaksakan Ibnu harus seperti siapa. Tidak bisa, ya, karena itu memang sendiri-sendiri. Itu namanya yang disebut dengan jiwa pribadi. Jiwa pribadi memang unik dan cuma satu-satunya, tidak ada yang sama di dunia. Meskipun itu anak kandung yang kita kandung, yang lahir dari rahim kita, itu sangat berbeda. Makanya kita itu tidak bisa kemudian anakku harus seperti aku, nanti malah stres, ya. Bahkan anakku itu pernah bilang ke aku, lucu ya. Jadi ada yang bilang, aku kudu nguli ibu karo bapak, ya, baik dalam ilmu umum, ilmu agama, maupun kesolehan dan kesolehannya. Jadi harus ngungkuli malah sing semaur, ya, semaurnya gimana, angel keduburan ibu karo bapak ditiru, ya, angelnya ora sanggup gitu. Ada yang bilang seperti itu, ya. Ada yang bilang lagi katanya, kan ibu, orang seperti ibu kan 1001, kebanyakan orang tidak seperti ibu, ya lah aku kan niru ibu gitu. Makanya saya itu selaku dosen barangkali, ya, saya masih merasa bahagia dan bangga karena mahasiswa saya banyak menjadi orang sukses, banyak menjadi orang yang melebihi saya menurut pandangan saya. Dari semua karakter dan keberhasilannya dilihat dari kesuksesannya, ya, semoga Anda juga, amin, ya. Terus dari santri-santri saya juga, ya, ngajinya lebih bagus, lebih pesantrennya lebih fokus. Ada, ya, santri-santri saya itu seperti itu. Saya itu bahagia banget. Tapi ketika saya flashback ke belakang ke anak, saya khawatir juga, urung genah urung keton, ya, apa anakku tiru nyong apa ora, apa bisa lebih dura apa ora. Padahal harapan saya semua anak-anak saya, cucu dan keturunan saya ila akhir zaman harus melebihi saya dalam bidang karakter kebaikan, dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam bidang kesolehan, amal ibadah, dan seterusnya. Allahumma amin. Tapi nggak tahu itu, saya itu merasa gagal sebagai ibu, ya, sebagai orang tua. Semoga ini perasaan saja, yang aslinya tidak. Dan saya merasa seperti ini bukan saya merasa bangga pada diri saya, tapi saya merasa apa yang saya capai adalah keberhasilan ayah saya, keberhasilan guru-guru saya semuanya, ya, karena saya hanya mengikuti nasihat ayah, ibu, dan guru-guru saya. Nah, cuma kalau anak saya ngikuti saya apa enggak, saya enggak tahu, ya. Tapi kalau mahasiswa banyak yang mengikuti saya dan banyak yang menjadi orang sukses, alhamdulillah, ya. Terus yang selanjutnya, sekarang ada tokoh yang bernama Alfred Adil, ya. Ini kan 2 pertemuan, ya. 2 pertemuan saya kebut, jadi nggak lama lah, paling maksimal 4:30, dan mungkin tidak sampai ini, tinggal sedikit, ya. 2 kali pertemuan saya absennya, saya 2 kan, ya.
Jadi yang hari ini datang berarti 2 kali absennya ya. Tokoh Alfred Adler ini mengatakan pendapatnya begini ya. Ada seorang tokoh yang bernama Alfred Adler mengatakan begini. Hidup kejiwaan tidak statis ya, tetapi dinamis ya. Yang berpusat pada satu tujuan ya. Aktivitas kejiwaan seperti berpikir, berkemauan tadi yang di dada sini, berbuat ya, melakukan suatu perbuatan ya, bukanlah faktor kejiwaan masa lalu, karena itu adalah tujuan tertentu. Artinya apa? Artinya di sini menurut Alfred Adler ya, bahwa hidup jiwa manusia memang tidak statis, terus berkembang, terus berubah sesuai dengan kejadian-kejadian yang dialami selama hidupnya, ya kan? Nah, saya kan pernah bilang, saya ketika masih balita sampai kemudian kuliah, berarti kan lama banget ya, jiwa saya introvert, tertutup, orang belum ngomong, jepatem, mingkem, cuek, bebek, cara ngomong Jawa nih ya, saklek dan serius, hanya ilmiah saja yang saya sampaikan, apalagi ngerasani ora tau gelem ya, mbok dosa ya, itu sampai kuliah. Nah, tapi kemudian ketika sudah menjadi ibu rumah tangga ya, kemudian menjadi bergaul dengan ibu-ibu, ini mulut sudah mulai terbuka. Karena apa? Sering diajaki ngobrol ya sama temen, terus kemudian bahkan sering diajaki ngerasani ya, terus kemudian sering dikonsultasi apa gitu kan ya. Jadi makanya kemudian di situ menjadilah pribadi yang berbeda itu ya. Ini kenapa error tuh Jan?